Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الأمة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أما بعد أيها المؤمنون وأيها المباركون. Hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, sidang jamaah salat tarawih yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan telah kita lewati kurang lebih 5 malam, ya. Hampir dari beberapa hari ini, alhamdulillah, hari-hari kita senantiasa dipenuhi dengan ketaatan, kebaikan, kebajikan, ibadah dan seterusnya. Dan bersyukurlah tatkala Allah Subhanahu wa taala memilih kita di antara banyaknya hamba yang Allah ciptakan untuk melakukan ibadah dan ketaatan kepadanya. Hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, maka di bulan Ramadan ini jadikanlah momentum, masa, waktu, kesempatan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memang menciptakan kita atas dasar untuk ibadah, maka jadikan bahwa itu adalah pondasi kehidupan kita di dunia ini. Tidak lain dan tidak bukan untuk kita ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan biasanya memang datang di musim-musim panas. Makanya dikatakan ar-ramdha, artinya membakar. Karena memang bulan Ramadan biasanya datang di musim-musim kemarau. Dan juga bisa kita katakan bahwa Ramadan adalah momentum untuk kita berjihad, untuk kita bersungguh-sungguh, ya. Mengapa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena banyak begitu cobaan yang akan kita hadapi, banyak ibadah yang harus kita penuhi, ya. Di antara ibadahnya adalah yang tadi kita sebutkan di dalam Al-Qur'an, surah Al-Baqarah, ayat yang sangat terkenal. Allah mewajibkan kepada kita untuk berpuasa. Kutiba alaikumus shiyam, sebagaimana orang-orang yang sebelum kita diwajibkan pula untuk berpuasa. Maka di antara salah satu jihad, kesungguhan yang harus kita lakukan adalah jihad atas ibadah puasa ini. Bagaimana kita bisa menahan lapar dan dahaga dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, di mana kita menahan lapar dan dahaga ini selama berjam-jam. Kita tidak menyentuh makanan, kita tidak menyentuh minuman, ya. Dan apa yang melandasi itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mungkin ketakwaan kita tidak ada, Allah cabut ketakwaan itu, Allah cabut keimanan itu, maka mungkin saja kita bisa melakukan maksiat, maka mungkin saja kita bisa membatalkan ibadah yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Maka tatkala kita bisa melewati fase ibadah ini, kita bisa bertahan dengan ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, maka ketahuilah itu adalah kebahagiaan dan kesyukuran yang sangat hakiki. Karena begitu banyak jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia di luar sana, para saudara-saudara kita, ya, yang mungkin
Mereka diberikan kesempatan untuk berRamadan, tapi mereka tidak bisa memaksimalkan Ramadan mereka. Ada yang disebutkan dengan pekerjaan, ada yang disebutkan dengan anak-anak mereka, dan yang lainnya. Kita kembali tadi masalah jihad dalam berpuasa. Puasa artinya menahan, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah kita sampai atau kita berhenti di muskalah tersebut saja? Menahan secara umum, atau mungkin istilah kita hanya menahan lapar dan dahaga supaya tidak makan, supaya tidak minum? Tidak. Tapi syariat Islam datang kepada kita dan menjelaskan bahwa kita harus menahan hawa nafsu. Kita harus melawan dan menahannya. Karena bukan saja perintahnya untuk kita tidak makan dan minum, tapi juga kita diperintahkan untuk menahan hawa nafsu. Apa-apa yang Allah haramkan kepada kita, kita tidak boleh mendekatinya, apalagi terjerumus di dalamnya. Makanya kata Nabi SAW, sungguh celaka bagi seseorang bagi yang hanya mendapati rasa lapar dan dahaganya, artinya tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena di sela-sela dia melakukan ibadah yang wajib ini, ibadah puasa ini, dia lalai dengan ibadah tersebut. Kemudian yang kedua, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah kita berjihad dalam melaksanakan amalan-amalan soleh. Dan di antara amalan-amalan soleh yang patut seorang muslim untuk amalkan dan perhatikan adalah qiyamul lail. Ibadah, salat yang mungkin muskalah kita, salat tahajud, salat di sepertiga malam terakhir. Dan inilah para salaf membiasakan diri mereka dengan apa? Qiyamul lail. Kalau kita bercerita tentang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Umar adalah orang yang paling pertama akan memerangi siapa saja yang melawan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pedangnya itu, saifnya itu selalu siap. Siapa yang mencelakai Muhammad, silahkan maju. Kita berhadapan. Tapi tatkala di malam hari, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berubah drastis. Yang tadinya dikenal seperti singa, seperti harimau yang ingin menerkam mangsanya, tapi subhanallah di malam hari dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat, tidak ada bekas-bekas dia kayak seorang preman, seorang yang memiliki semangat dalam memerangi kaum kufar. Makanya beliau memiliki satu julukan, fursanun bin nahar wa ruhbanun fil lail. Dia itu seperti singa di siang hari, tapi dia menjadi ruhban di malam hari. Dia menjadi orang-orang yang soleh di malam hari. Dan begitulah sepatutnya seorang muslim senantiasa memperhatikan ibadah qiyamul lail ini. Makanya kata Allah dalam surah As-Sajdah, menyifatkan atau menjelaskan sifat orang mukmin. Allah mengatakan, tatkala kita sudah membaca ayat sajadah, kita bangkit. Apa yang dibaca imam? Allah mengatakan, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang mukmin itu, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lambungnya, jiwanya tidak pernah lengket dengan tempat pembaringannya, tidak pernah lengket dengan tempat istirahatnya. Artinya sedikit waktunya untuk istirahat. Anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Apa yang dilakukan orang mukmin? Kenapa mereka jauh dari tempat pembaringannya? Kenapa mereka jauh dari tempat peristirahatannya? Karena mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa takut dan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah kita berjihad dengan harta-harta yang kita miliki. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang dikenal dermawan.
orang yang paling suka sedekah, paling banyak sedekahnya. Tapi tatkala sudah masuk Ramadan, dia menjadi orang yang paling dermawan lagi, orang yang paling tinggi lagi nilai sedekahnya. Ya, maka kalau memang kita tidak bisa jihad dengan jiwa kita ini, kalau kita ingin membahas masalah jihad, kalau memang kita tidak bisa membawa diri kita ini untuk langsung jatuh atau ikut dalam peperangan, maka usahakan kita bisa jihad dengan harta yang kita miliki. Ya. Mari kita jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala manfaatkan harta-harta yang Allah berikan kepada kita. Mungkin dengan kita bersedekah, memberikan iftar, memberikan makanan buka puasa kepada orang-orang yang berpuasa, karena pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Mari kita berjihad dengan harta-harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Begitu besar keutamaan fadail dari sedekah ibadah yang mulia ini. Maka paling terakhir jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih ini adalah amalan-amalan yang harus kita perhatikan dan harus kita senantiasa berusaha untuk bersungguh-sungguh berjihad ya untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan-amalan saleh yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang minal a'idin wal faizin, orang-orang yang kembali, artinya seperti baru keluar dari rahim ibunya, tidak memiliki dosa karena telah diampuni dosanya Allah Subhanahu wa taala, wal faizin, dan mereka adalah finalis-finalis atau orang-orang yang menang dari musabaqah perlombaan kebaikan yang ada pada bulan Ramadan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.